من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas atau membaca kisah Ashabul Jannah. Kisah Ashabul Jannah yang ada dalam surat Al-Qalam. Dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca ayat-ayatnya, kemudian kita akan ambil pelajaran-pelajarannya, faedah-faedahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin," yang artinya sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wala yastathnun, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insyaallah. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kas-sarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Fatanadaw musbihin, lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, Anigdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Fa'antalaku wa hum yatakhafatun, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun,
bahkan kita tidak memperoleh apapun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Rabbmu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka pun berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa Rabbuna ayyudkhilana khairan minha inna ila Rabbina raghibun. Mudah-mudahan Rabb memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Kadzalikal azab, demikianlah azab di dunia. Wal azabul akhirati akbar, dan azab di akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-33, ya, kita akan bahas, ikhwah yang Allah muliakan, dan kita akan ambil pelajarannya. Ini kisah ashabul jannah, ya, kisah ashabu al-jannah. Ini kata Syekh rahimahullah, la yakad yakhlu min mithliha zamanun wala makan, fahiya tatakarrar fi kulli yawm. Ya. Jadi hampir tidak sepi, ada di setiap tempat dan di setiap masa yang seperti ini, dan berulang setiap hari. Ya. Innaha qissatul hirsi 'ala ad-dunya wa zinatiha al-faniyah wa 'adamil ihsas bi alamil fuqara'i wal yatama wal masakin. Ia merupakan kisah tentang ketamakan, ya, terhadap dunia dan hiasannya yang fana, dan tentang orang-orang yang tidak perhatian, tidak ada rasa kepada orang-orang yang fuqara, orang-orang yatim, dan orang-orang miskin, yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas mereka ada hak. Dari harta mereka itu ada hak untuk orang-orang miskin, ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, pembicaraan yang akan kita bahas di pertemuan di hari ini ada 3 unsur. Yang pertama, al-ibtila'u sunnatullah fi khalqihi. Ujian itu adalah sunnatullah pada makhluknya. Ujian sunnatullah pada makhluknya. Yang kedua, hakadza yaf'alul bukhlu bi ahlihi. Demikianlah kebakhilan, ya, berbuat kepada orang yang bakhil. Kemudian yang ketiga adalah azab akhirat lebih besar daripada azab dunia. Yang pertama, tentang ibtila. Ujian adalah sunnatullah fi khalqihi. Ujian adalah sunnatullah pada makhluknya. Jadi perlu diketahui, ujian yang hakiki, ujian kehidupan. Bukan ujian di sekolah. Ya, bukan ujian semesteran, UTS atau UAS, bukan. Tetapi ujian yang hakiki dalam kehidupan nyata ini. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah pada makhluknya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini.
Di antaranya dalam surat Al-Insan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur dan kami maksudkan untuk mengujinya. Faj'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini nabtali. Jadi Allah menciptakan manusia agar diuji. Jadi kita ada di atas muka bumi ini, kita menghadapi ujian. Ya. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami akan uji kalian, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kurang harta, kurang jiwa, kurang buah-buahan. Ya, diuji dengan kematian, diuji dengan kekurangan dari kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ayat-ayatnya menjelaskan tentang ujian. Jadi ini yang harus kita yakini, yang harus kita pahami, bahwa al-ibtila sunnatullah fi khalqihi. Ibtila, ujian itu sunnatullah fi khalqihi. Kemudian bentuk ujian itu bagaimana? Allah jelaskan dalam Al-Quran, bentuk ujian itu dengan dua hal. Dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, dengan hasanat, dengan sayyiat. Dengan kesenangan, dengan kesusahan. Dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Dengan kelapangan, dengan kesempitan. Dengan kemudahan, dengan kesulitan. Ujian. Jadi ujian itu jangan dikira kalau susah itu ujian. Senang bukan ujian. Miskin ujian, kaya bukan ujian. Sehat bukan ujian, sakit ujian. Bukan itu. Sehat, sakit ujian. Senang, susah ujian. Lapang, sempit ujian. Bahagia dan sedih ujian. Yang bahagia ujian, yang tidak bahagia juga ujian. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 218? Allah berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, kelapangan, kemudahan, harta, kekayaan, kesehatan, kenikmatan, wasayyiat, dan dengan kesusahan, keburukan, kejelekan, kesempitan, kemiskinan, ya, kesempitan. Jadi ujian dua, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali, kata Allah. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya 35 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," kata Allah. Kami uji kalian dengan keburukan juga dengan kebaikan. Sebagai ujian. Jadi ujian semuanya. Kita menghadapi ujian. Kita lagi sehat, ujian. Lagi senang, ujian. Ya, sakit, ujian. Susah, ujian. Ya.
Fa'alal mu'min idza ibtuliya bis-sarra bil ghina wa bis-sihhati bil mansibi an yashkura liyanjaha fil imtihan. Wa idza ibtuliya bid-dharra fa alaihi an yasbir. Maka wajib bagi muslim kalau diuji dengan kenikmatan, dengan kemudahan, dengan kekayaan, kemudahan, mansib, pangkat, jabatan, maka wajib bersyukur. Supaya menang, supaya sukses, supaya selamat. Dan apabila diuji dengan kesusahan, maka wajib bersabar. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan ujian ini berlaku pada hamba-hambanya. Dan ada yang lulus. Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan. Dan selamat dari ujian itu. Berapa banyak orang diuji dengan kenikmatan, tidak selamat. Ya. Fahadha Sulaiman alaihi salam, an'amallahu alaihi ni'aman katsirah. Nabi Sulaiman diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Faqala Sulaiman alaihi salam, Sulaiman alaihi salam berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia Rabbku. Dengannya Allah menguji, Rabbku menguji aku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang syukur, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau kufur, sesungguhnya Rabbku maha kaya, enggak butuh. Karim, maha mulia. Dermawan juga karim. Jadi Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan. Ada tidak yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Tidak ada. Ya tidak. Ratu Bilqis, akhi, sampai ke istananya Sulaiman, itu ngangkat ininya, kainnya, disangka apa? Iya air, disangka air. Padahal kaca. Subhanallah, sudah ada zaman dulu tuh. Kaca. Singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap, akhi, pindah dari Yaman ke Syam. Dalam sekejap. Ya. Dipindahkannya dalam sekejap. Sebelum mata berkedip. Sekejap mata. Ada enggak yang mindahkan sesuatu atau ngirim sesuatu yang sekejap sampai zaman sekarang? Tidak ada. Boten wenten. Ya. Tak aya. Ya enggak? Nabi Sulaiman luar biasa, akhi. Ada tidak yang pasukannya itu sehebat Nabi Sulaiman? Enggak ada. Bangsa jin dari bangsa Ifritnya. Ifrit ada. Qala Ifritun minal jin. Bangsa Ifrit jin. Tuyul saya enggak tahu tuh. Ya, saya cari baca-baca dari sejak kecil, dari Al-Fatihah sampai Anas enggak ada jumpai saya tuyul. Di hadis juga enggak ada. Jadi penamaan tuyul ini dari mana ini? Kalau Ifrit ada, qala Ifritun minal jin. Ya, berkata Ifrit dari bangsa jin, jin Ifrit. Ya. Jadi pasukannya itu luar biasa. Dari manusia, dari bangsa burung juga pasukannya. Pasukannya luar biasa. Ya. Dan diuji dengan itu tidak jadi sombong. Tidak disombong. Malah semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata seperti ini, hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini dari karunia Rabbku. Allah ingin dengan ini menguji aku. Apakah aku pandai bersyukur atau justru aku ingkar? Subhanallah. Enggak petang-tang, peteng-teng kayak celengan jamblang. Enggak. Ya. Sebagian kita baru dapat Mercy, belum becak. Ya. Itu sudah petang-tang, peteng-teng enggak jelas. Ini enggak ada apa-apanya padahal. Makanya Allah puji Nabi Sulaiman ketika bersyukur.
Di surat Shad ayat 30 Allah berkata, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan ia adalah hamba yang sangat taat. Pujian Allah kepada Nabi Sulaiman. Di sisi yang lain ada yang diuji dengan kesusahan. Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji sama Allah dengan sakit. Sakitnya bukan sepekan 2 pekan. Bukan sebulan 2 bulan. Ya. Bukan disimpan di kamar 9 hari atau 12 hari. Apa namanya itu? Isolasi. Ya. Isolasi bersama atau isolasi mandiri, ya, bukan itu. Ujiannya 18 tahun, subhanallah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. 18 tahun. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit, kecuali lisan dan hatinya. Nabi Ayub, semua ninggalkan dia. Kecuali 1 istrinya dan 2 kawannya. Makanya saya aneh, saya baca di tulisan di medsos ada sampai istrinya ninggalkannya. Ini enggak benar, ini dolim sama istri Nabi Ayub ini. Istri Nabi Ayub setia sama Nabi Ayub. Kan yang tahu Nabi Ayub sembuh, istrinya dulu. Nunggu. Ya kan? Ketika Nabi Ayub mandi, kemudian sembuh, seakan-akan engkau itu Nabi Ayub kalau sehat. Seperti ini. Iya, saya Ayub, Nabi Ayub. Gitu. Ya. Diuji 18 tahun. Ikhwah yang Allah muliakan. Wa hadza Ayub ubtuliya bid-dharra. Nabi Ayub diuji dengan kesusahan, dengan sakit. Bil fakri wa mautil walad wal marad. Dengan kemiskinan, anak-anaknya meninggal, kemudian sakit. Miskin, anaknya meninggal, sakit. Ya. Ini ujian. Ya. Tapi istrinya Masya Allah setia. Sebagian manusia zaman sekarang, istrinya ninggalkan ketika suami sakit. Ya. Kawin maning. Ya kan? Fanajaha fil imtihan. Sukses dalam ujian. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Inna wajadnahu sabira." Kami dapati ia orang yang sabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Ayub seutama-utama, sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia adalah hamba yang sangat taat, kata Allah. Ya, Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan, dengan kerajaan, dengan segala kemudahan, selamat dari ujian. Nabi Ayub diuji dengan kemiskinan, kefakiran, meninggalnya keluarganya, anak-anak yang disayanginya, ditinggalkan sama kawan-kawannya, ditinggalkan sama orang-orang. Kemudian sakit, sabar, Allah Subhanahu wa taala puji dia dan selamat dari ujian. Ya. Walidzalika yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkaranya baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau ditimpa dengan musibah dia bersabar dan itu baik untuknya. Jadi yang sukses menghadapi ujian dari 2 sisi ini siapa orangnya? Orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Nah, perlu dipelajari imannya bagaimana tuh? Iman hanya di lisan atau di hati? Bukan hanya di lisan, di hati dan di lisan dan anggota badan. Iman itu ya mencakup itu semua. Iman yang betul-betul menghunjam dalam hati. Makanya kita harus belajar bagaimana
yakni menambah keimanan, menguatkan keimanan, belajar tauhid yang benar, ya, supaya sukses selamat dari ujian. Yang penting adalah keimanan. Karena Rasulullah SAW menghabarkan dalam hadis ini, yang selamat itu orang yang beriman. Yang selamat itu orang yang beriman. Katsir minan nas la ya'rifuna sunnatal ibtila. Banyak manusia tidak mengenal, tidak mengetahui sunnah ibtila, sunnah ujian. Fatarahum idza an'ama Allahu 'alaihim bi ni'amihi al-katsirati dhannu anna Allah akramahum. Kau lihat mereka, jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka nikmat yang banyak, dia kira apa? Mereka kira Allah memuliakan mereka. Ya. Wa idza ibtalahum bid-dharra dhannu anna Allah ahanahum. Seandainya diuji dengan kesusahan, mereka kira bahwa Allah sedang menghinakan mereka. Wal amru fil haqiqati laysa kadzalik. Perkaranya, hakikatnya itu bukan seperti itu. Innamal ibtila'u bis-sarra. Ibtila ujian itu bisa dengan sarra, dengan kesenangan, liyashkuru, supaya syukur, wa bid-dharra liyasbiru, dan dengan kesusahan agar sabar. Antara syukur dan sabar. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia itu apabila diuji oleh Rabb-nya, dimuliakan, diberi nikmat, dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila diuji, kemudian ujiannya berupa disempitkan rizkinya, dia berkata apa? Rabbku telah menghinakanku. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu. Ya. Jadi itu ujian. Ya, kalau Allah uji kita dengan kesenangan, ini ujian. Ya. Ketika dapat rizki, ini ujian nih. Bersyukur tidak? Ya. Dapat musibah, ini ujian. Sabar tidak? Antara syukur dan sabar. Ya, tinggal belajar gimana syukur, gimana sabar. Nah. Wa minal amthilati ala sunnatil ibtila bis-sarra wad-dharra. Di antara contoh atas sunnah ibtila dengan dua hal ini, sarra dan dharra, yang pertama Quraisy. Yang pertama orang-orang Quraisy. An'amallahu 'alaiha bi ni'amin katsirin. Mesti ni'amin katsiratin jiddan. Kurang tak marbuto di sini ya. Bi ni'amin katsiratin. Nah. An'amallahu 'alaiha bi ni'amin katsiratin jiddan. Min a'zamiha annahu arsala ilaihim rasulan minhum faqabalu hadhihi an-ni'ama bil kufri wat takdzibi was saddi an sabilillah faharramahumullahu ni'amah. Orang-orang Quraisy Allah kasih nikmat dengan nikmat yang banyak sekali. Yang terbesar adalah Allah utus kepada mereka seorang rasul, tapi mereka malah mengkufurinya, mendustakannya, kemudian menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka Allah haramkan nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, 113, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan sebuah negeri yang negeri itu awalnya aman, tentram,
rezekinya datang melimpah dari segala penjuru. Fakafarat bi an'amillah, kemudian mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah timpakan kepada mereka bencana berupa apa? Ju'. Ju' itu artinya apa? Ju' itu artinya kelaparan. Ya. Dikasih kesenangan tapi banyak yang lapar. Berarti kufur, ada kekufuran. Libasal ju' wal khauf, kemudian rasa takut, ketakutan. Karena apa? Karena sebab perbuatan mereka. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri. Fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun, tapi mereka mendustakannya, maka mereka ditimpa azab dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ashabul jannah yang kita sedang bahas. Ya. Contoh yang ketiga sudah kita baca juga, kisah orang yang penyakit kusta, kisah orang yang kepalanya botak sama kisah orang yang apa? A'ma, buta. Ya, ini sudah. Mereka minta sama Allah supaya dikasih kenikmatan, kemudian dikasih harta, ya, kemudian mereka ada yang apa? Ada yang ingkar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang itu yang kepalanya botak sama apa namanya? Penyakit kusta ini ingkar, tidak syukur nikmat. Adapun yang a'ma, yang buta ini syukur nikmat. Ya. Maka yang dua itu setelah dikasih kesenangan dikembalikan lagi. Jadi keadaan semula, miskin lagi dan jelek lagi. Ya. Kemudian yang a'ma, yang buta, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jaga nikmatnya itu. Karena apa? Bersyukur. Ya, jadi syukur itu bisa menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Yang penting bersyukur. Yang kedua yang kita bahas adalah hakadza yaf'alu al-bukhlu bi ahlihi. Demikianlah kebakhilan, ya. Kebakhilan itu berbuat terhadap orang-orang yang bakhil. Nah, ibtalallahu al-aghniya'a bi an ja'ala fi amwalihim haqqan lil fuqara. Allah menguji orang-orang kaya dengan cara apa? Allah kasih tahu bahwa di harta mereka itu ada hak buat orang-orang fakir. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak maklum, hak yang sudah maklum diketahui. Untuk orang-orang miskin, lis-sa'il, miskin yang minta dan miskin yang enggak minta. Ya. Jadi orang kaya ujiannya ini. Mau tidak keluarkan itu untuk orang miskin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sedekah, zakat itu untuk orang-orang fakir dan miskin di antaranya, ya. Dan Allah katakan fardhatan minallah, ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasul menjelaskan tentang hal itu. Dalam hadisnya, sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Yakni Rasul berkata, "Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Kalau mereka mentaati engkau tentang hal itu, ini perkataan Rasul ke Mu'adz bin Jabal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman untuk mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Kemudian kalau nerima ajarkan salat, kalau nerima ajarkan ada zakat. Habarkan pada mereka ada bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Baik. Faman akhraja haqqal fuqara wal masakini wa lam yabkhal bihi yafuzu bima yali.
Ini pelajaran penting. Orang yang mengeluarkan hartanya, memberikan hak kepada orang-orang fakir dan miskin, dia akan sukses dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yakunu qad tahara nafsahu wa malahu. Dia telah mensucikan dirinya sekaligus mensucikan hartanya. Ya. Dalilnya surat Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah, zakatnya. Ya. Yang membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi dengan keluarkan zakat, harta dirinya jadi suci, hartanya suci. Ini yang pertama. Berarti kalau misalkan orang punya uang punya harta, belum mengeluarkan zakatnya, nggak dapat ini. Ya. Yang kedua, yatahassalu ala falahid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dalilnya apa? Surat Al-Mu'minun. Antum kita baca di ayat yang 1 sampai 4. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat mereka. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, "Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dirinya dari kebakhilan, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, muflih, beruntung. Ini yang kedua. Yang pertama, mensucikan diri dan harta. Yang kedua, mendapat keuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kalau antum ingin lihat orang sukses, orang yang mengeluarkan zakatnya. Orang yang sedekah, itu sukses. Ya. Yang sukses itu bukan menjadi direktur, bukan. Ya, apalagi kalau bakhil. Yang sukses itu yang sudah bisa mengeluarkan zakat untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Dan jangan sampai ada perasaan orang kaya itu kalau sedekah, kalau ngasih ke orang fakir, dia sedang ngasih manfaat kepada orang fakir atau sedang ngasih manfaat pada mereka. Tidak. Kalla summa kalla. Sedang memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Ini yang harus kita yakini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yarhamuhumullah fid dunya wal akhirah. Allah akan rahmati di dunia dan di akhirat. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang sedekah, Allah kasih rahmat dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Sifatnya bagaimana? Allah sebutkan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ini syahidnya. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Allah sebutkan mereka orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Di antara sifatnya mereka menunaikan zakat. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakah." Rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Aku akan tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang tidak bakhil, menunaikan zakatnya, orang yang bersedekah, gemar sedekah, itu akan mendapatkan penjagaan Allah. Dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Rasul SAW bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di antara cara agar Allah menjaga kita adalah kita keluarkan sedekah dan zakat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bercerita ikhwan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2984, baina rajulun bi falatin al-ard, ketika ada seseorang di padang pasir sendiri orang itu, fasami'a sautan fi sahabah, dia mendengar suara di awan, iski hadiqata fulan, ada suara bunyinya airilah kebunnya si fulan, disebutkan namanya. Fatanaha dzalika sahab, maka sahab itu, awan itu menuju ke tempat tersebut. Fa afragha ma'ahu fi harratin, dan sahab itu menghujani tempat tersebut. Tempat di area tanah yang penuh dengan batu hitam, dihujani itu. Fa idza syarjatun min tilka syiraju qad istau'abat dzalikal ma'a kullahu, dan ada aliran air yang dipenuhi dengan air tersebut, ya. Kemudian ngalir air itu ke suatu tempat. Fatataba'al ma', maka laki-laki tersebut ngikuti aliran air tersebut. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatin yuhawwilu bi mishatihi, ternyata dia ngelihat ada seseorang yang sedang mindahkan air dengan alat misha, ya, semacam yakni alat penyodok lah, ya, buat airnya pindah, ya, ke ladangnya. Faqala lahu, maka laki-laki ini berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, masmuk, siapa namamu? Qala fulan, saya fulan. Lil ismi alladhi sami'a fi sahabah, namanya yang didengar di awan. Faqala lahu, laki-laki yang ditanya itu bertanya, ya Abdullah, lima sa'altani an ismi, wahai hamba Allah, kenapa kau bertanya tentang namaku? Qala inni sami'tu sautan fi sahab alladhi hadha ma'uhu, aku mendengar suara di awan yang inilah airnya. Suara itu berkata, iski hadiqata fulan, airilah kebunnya si fulan, lismika, dan si fulan itu nama engkau. Fama tasna'u fiha, apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kau perbuat dalam masalah ini? Dia menjawab, qal, amma idza qulta hadza, adapun jika kau bertanya demikian, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, maka aku perhitungkan apa yang keluar darinya. Aku lihat, perhatikan. Yani hasil panennya. Fa atasaddaqu bi thulthihi, aku sedekahkan sepertiganya. Wa akulu ana wa iyali thulutsan, dan sepertiganya buat aku makan dan keluargaku makan. Wa aruddu fiha thulutsahu, dan sepertiganya saya kembalikan untuk tanaman, untuk ditanam. Ya, subhanallah ikhwan. Dari sini kita tahu bahwa orang yang suka sedekah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih rizki. Allah kirimkan malaikat ke sahab hujani itu. Subur, masya Allah. Ya, belum bisa kan? Oh sudah, masih sedikit. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya, nanti gimana ceritanya orang bakhil? Kalau bakhil ini ngeri nih, banyak sekali. Ya, bakhil, pelit, ya, apa maning baik. Ya, insya Allah kita akan membahas tentang bahayanya kebakhilan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.